Assalamualaikum semuanya. Jadi, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini, anak ibu? Bagus sekali. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bernyanyi bersama untuk memastikan kesiapan belajar kita. 1, 2, 3. Jika siap belajar tepuk tangan. Jika siap belajar bilang siap. Siap. Jika siap belajar, mari kita tersenyum. Jika siap belajar bilang siap. Siap. Wah, bagus sekali. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menjelaskan komponen ekosistem sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini adalah lingkungan sekitar. Nah, karena di sini terdapat dua kelas, yang kelas 4 dan kelas 5, maka di sini ada dua pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama IPA dan yang kedua matematika. Jadi tema kita pada hari ini Ibu bulatkan menjadi lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita tadi adalah untuk kalian dapat menjelaskan komponen ekosistem dan supaya kalian dapat menghitung keliling dan luas lingkaran pada materi matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu pada kelas 4. Untuk kelas 4, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian mempunyai pengalaman melihat makhluk hidup dan interaksi mereka? Nah, bagus sekali. Itu juga termasuk interaksi di dalam kehidupan ya. Bukan berarti kepada hewan peliharaan kalian. Kalian dengan keluarga kalian juga termasuk interaksi pada makhluk hidup. Kalian dengan lingkungan sekitar kalian seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, itu juga termasuk interaksi ya di ekosistem. Nah, untuk anak kelas 5, pelajar matematika, Ibu mau nanya nih, apakah kalian tahu lingkaran? Lingkaran itu adalah bulatan, tapi dia tidak memiliki ruang ya. Kita tidak bisa memasukkan benda ke dalam lingkaran, kecuali bola ya. Nah, jadi sebelumnya Ibu perkenalkan kalian, apakah kalian bisa mencari tahu apa contoh lingkungan di sekitar kita, lingkungan sekitar? Siapa yang tahu, coba angkat tangannya. Wah, bagus sekali, itu termasuk lingkungan, benar ya. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan sama kalian bahwa ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi atau lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan dengan lingkungannya, atau yang tidak hidup kita sebut dengan abiotik ya. Kita bisa membayangkan di sebuah kolam. Ini ada kolam, nah di dalamnya itu ada ikan, ada tumbuhan air seperti lumut, ada juga serangga-serangga kadang mengapung lah di atas ituan. Lalu ada airnya, ada batu, ada lumpur, dan juga ada sinar matahari yang mengarah kepada kolam tadi. Itu semua saling berinteraksi. Nah, itu adalah suatu contoh ekosistem yang bisa kalian pahami. Di contoh yang barusan Ibu sebut tadi, ada sebuah kolam. Ibu mau nanya, dari komponen-komponen yang Ibu sebutkan tadi, mana-mana yang termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotiknya? Biotik adalah komponen yang hidup. Apa saja? Wah, bagus. Iya, ikan. Ikan ada termasuk komponen biotik. Lalu apa lagi? Tumbuhan air. Ya, bagus. Tumbuhan air. Lalu, ya, serangga yang berterbangan di atas kolam. Lalu, apa komponen abiotiknya? Komponen abiotiknya siapa yang tahu? Ya, bagus. Komponen abiotiknya seperti air kolam, batu, lumpur, dan juga sinar matahari. Nah, komponen ekosistem biotik itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada namanya dekomposer. Nah, produsen adalah organisme atau makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Seperti contohnya tadi, tumbuhan hijau. Dia dapat membuat makanannya dengan fotosintesis dari sinar matahari langsung ya. Nah, untuk konsumen adalah organisme biotik, makhluk hidup biotik tadi yang memakan organisme lain. Bisa menjadi seperti kalau misalnya di padang rumput. Nah, di situ ada kelinci, ada sapi. Nah, mereka memakan makhluk hidup yang lain. Contohnya kalau kelinci dia makan
tumbuhan seperti wortel. Kalau sapi dia makan makan rumput. Nah, yang ketiga ada namanya komponen dekomposer atau pengurai ya. Organisme ini yang menguraikan atau menghancurkan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara. Seperti contohnya bakteri atau jamur. Nah, fungsi dia itu untuk menghancurkan sisa-sisa dari makhluk hidup tadi ya. Yang kedua ada komponen abiotik atau lingkungan tidak hidup tadi seperti sinar matahari, air, udara, suhu, kelembapan, dan mineral. Untuk kelas 5 perhatikan Ibu. Ini yang Ibu pegang ini adalah contoh dari lingkaran ya. Ini contoh dari lingkaran. Kenapa dia disebut lingkaran? Karena dia bangun datar, dia nggak bisa kita isi sesuatu di dalamnya, ya kan? Apa bisa kalian isi air di sini? Nggak bisa kan? Itu namanya bangun datar. Contoh lingkaran di lingkungan sekitar kita. Kalian pernah jalan-jalan ke kota-kota besar? Nggak pala sampai ke kota besar, di pokan-pokan kita ini ada di situ rambu-rambu lalu lintas. Ada berbagai macam bentuk kan, kalian bisa lihat. Ada di situ bentuknya segitiga dan ada juga berbentuk lingkaran. Nah, siapa lagi tahu apa contoh-contoh benda lingkaran di lingkungan sekitar kita yang bisa kalian lihat di rumah ataupun di sekolah juga? Ya, siapa tadi yang jawab? Bagus, ada piring. Lalu ada apa lagi? Ada uang. Uang yang sering kalian jajan-jajankan di kedai itu juga termasuk contoh lingkaran loh. Lalu, bagaimana cara mengukur lingkaran? Bagaimana proses kita mengukur luas dan keliling dari lingkaran? Untuk mencari rumus lingkaran, sebelumnya kita ketahui dulu bagian-bagian dari lingkaran. Yang pertama ada jari-jari, yang kedua ada diameter ya, dan juga ada kelilingnya. Nah, untuk menemukan jari-jari lingkaran, di sini, perhatikan Ibu, di sini lingkaran. Untuk jari-jari lingkaran, kita ambil titik tengah dari lingkaran tersebut. Ambil titik tengah, lalu ini diukur dari tengah ke samping ya. Ke samping seperti ini. Ini namanya jari-jari, cukup setengah saja. Kalau kalian mengukurnya setengah seperti ini, setengah lingkaran, itu dinamakan dengan diameter. Yang pasti ambil titik di tengah-tengah pusat lingkaran tersebut. Bagaimana cara kita berhitung berapa keliling dari suatu lingkaran jika terdapat 14 diameter dari lingkaran tersebut? Nah, caranya kita gambar lingkaran, lalu kita tarik garis di tengah-tengah titik, kita tarik garis, lalu masukkan V dari lingkaran. V ini adalah angka yang sudah ditetapkan untuk mencari diameter, untuk mencari keliling dan jari-jari lingkaran. Nah, untuk V dari lingkaran itu ada dua. Yang pertama ada 22/7 dan ada 3,14. Nah, di sini kita pakai 22/7 supaya lebih efisien ya. Masukkan angka dengan lingkaran diameter 14. Bagaimanakah keliling dari lingkaran tersebut? Maka kita kalikan saja 22 dikali 14/7. Kemudian kita masukkan rumus dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah sama dengan V dikali diameter tersebut. Lalu substitusikan nilai, kita masukkan angka keliling sama dengan 22/7 dikali 14 meter. Nah, kita sederhanakan perhitungannya. Keliling sama dengan 22 dikali 14/7 meter. Nah, sama dengan 22 dikali 14 dibagi 7 sama dengan 2 ya. Berarti 22 dikali 2 sama dengan 44 meter. Nah, seperti itu. Untuk anak kelas 5 ada pertanyaan angkat tangan. Iya, kita boleh mensilangkan itu ya, karena dia karena dia perkalian. Sifat perkalian memang seperti. Lalu bagaimana luasnya? Untuk kelanjutan dari soal tadi, kita perhatikan jari-jari dari lingkaran tersebut. Ibu bilang tadi jari-jari lingkaran adalah setengah dari diameter. Kita ambil titik tengah lalu tarik garis ke samping hanya setengah saja ya. Kalau dia setengah itu namanya jari-jari. Kalau dia segaris lurus itu namanya diameter lingkaran. Diameter dari lingkaran tadi adalah 14 cm. 14. Jadi kita bagi 2 untuk mendapatkan jari-jari sama dengan 7 cm ya. Jadi rumus luas lingkaran adalah luas sama dengan V dikali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya tadi berapa? Coba Ibu tanya lagi. Iya, benar, 7. Jadi kita substitusikan nilai, kita masukkan angka dengan menggunakan V
sama dengan 22/7. Luas sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 7 dikali 7 sama dengan 49. Nah, 22/7 dikali 49 meter. Nah, kita sederhanakan lagi. 22 dikali 49/7. 49/7 berapa? Ya, 7. Berarti 22 dikali 7 sama dengan 154 meter kubik. Oke semuanya, perhatikan Ibu kelas 4 dan kelas 5. Jadi Ibu mau membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Untuk kelas 4 sesuai dengan materi kalian pada hari ini. Materinya ekosistem. Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok karena kalian di sini ada 12 orang, menjadi 3 orang per kelompok. Ini Ibu kasih lembar pengamatan tentang makhluk hidup. Kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok kalian komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam lembar pengamatan itu ya. Kalian diskusikan, nanti Ibu mau minta kalian presentasikan ya. Dan untuk kelas 5, Ibu juga mau membagi kalian kelompok-kelompok kecil dan Ibu akan meminta kalian untuk mendiskusikan cara mengukur bundaran dari lingkaran ya. Soalnya ini Ibu kasih masing-masing kelompok berbeda ya. Kalian bagi 4 kelompok juga. Jadi kalian terdapat 2 orang per kelompok supaya lebih senang diskusinya nanti. Oke semuanya udah siap tugasnya? Kelas 4 udah selesai? Kelas 5 udah selesai? Oke, untuk kelas 4 dulu ya. Maju dulu satu kelompok, presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kelompok 1 silakan maju. Wah, bagus sekali, beri tepuk tangan untuk kawan-kawannya yang telah presentasi. Kelihatan kalian sudah paham dengan materi kalian pada hari. Kawan-kawan yang lain, silahkan mau bertanya, ada yang belum paham untuk kelompok 1. Paham semuanya? Ya, bagus. 5 juga maju perwakilan kelompoknya, salah satu dari kelompok kalian saja. Maju dulu kelompok 3, presentasikan hasil diskusi kalian tadi sesuai dengan lembar kerja yang Ibu kasih. Bagus sekali, itu sudah benar ya jawaban dari kelompok 3. Beri aplaus untuk kawan-kawannya. Setelah tugas kelompok yang baru Ibu kasih, sekarang Ibu mau mengasih kalian tugas individu. Untuk kelas 4, tugas individu kalian berupa menggambar satu contoh rantai makanan sederhana yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, sebentar lagi mau pulang, Ibu mau kalian kumpulkan. Lanjutkan menggambar sekarang ya. Dan untuk kelas 5, kalian adalah ini soal yang Ibu tulis di papan tulis. Itu adalah soal kalian, silakan isi sebelum pulang. Sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan nak, biar Ibu nilai. Wah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar walaupun keterbatasan ruang kelas karena ruang kelas 5 sedang direnovasi ya pada hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian yang aktif dan sangat antusias dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan pulang kita selamat ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.